Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, sebelum kita berdoa ya. Ketua, siapa kita? Oh, sekali, Pak. Baik, silakan dari Tuhan sebentar akan memulaikan sistem pembelajaran kita dalam kefokusan dalam mempelajari. Tuhan berkati juga guru yang mengajarkan dalam ketabahan kebijaksanaan dalam mengajarkan. Tuhan menyedori kita semangat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Oke, sebelum lanjut lagi, pokoknya buat kita semua semangat pagi. Pagi. Semangat. Udah mulai lupa ya. Iya, Pak. Pagi. Semangat. Semangat. Pagi. Dua ya. Semangat. Pagi. Semangat. Oh, ya, Pak. Pagi. Semangat. Iya, semua. Iya, Pak. Pagi semangat. Pagi semangat luar biasa. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Luar biasa. Sudah semangat pagi ini ya. Materi kita minggu lalu bab 5 ya, tentang mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di antara anak-anak kami ada yang masih ingat ya, materi kita minggu lalu yang mungkin sudah Bapak jelaskan ya. Coba, siapa masih ingat? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Karolin. Karolin, silakan Karolin. Dalam materi minggu lalu itu tentang kebinekaan bangsa Indonesia merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Yang artinya dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat yang bisa membuat emosinya lepas kendali. Mudahnya tumbuh perasaan kedaerahan yang sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi perpecahan, maka kita harus menghitung segala upaya dan strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Ada lagi yang masih ingat? Masih ada? Silakan. Siapa namanya? Angel ya. Silakan Angel. Jadi materi minggu lalu adalah tentang yang pertama adalah ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kemudian yang kedua adalah masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis dan masyarakat individualis di selatan. Demikian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, terima kasih yang masih ingat materi minggu lalu. Kemudian kita masuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Nantinya anak-anak kami bisa menjelaskan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Kemudian menyebutkan ancaman-ancaman terhadap negara dan cara juga penyelesaiannya. Kemudian mengidentifikasi ancaman terhadap negara dan mengimplementasikan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Kita pada saat ini akan mengenal ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya. Jadi masuk kita bagian A, silakan dibuka bukunya. Yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional terjadi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sekarang kita masuk di ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini itu berdimensi sosial budaya dapat dibedakan dari ancaman dari dalam dan juga ancaman dari luar.
hakikat negara dan kedaulatan negara itu ada kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, isu-isu ini nantinya yang menjadi pangkal terjadinya separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian, biasanya karena tuntutan-tuntutan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat, terjadilah tindakan-tindakan yang fatal yang dapat merugikan orang lain, bahkan juga diri sendiri. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Itu nanti ada 6 ya pemaparan kita pada saat ini. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini adalah gaya hidup yang mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Misalkan ada tante di luar sana, emak yang suka mengkoleksi barang-barang dari luar, ya kan? Padahal sebenarnya bukan kebutuhan utama. Itu anak-anak kami, ya. Jadi suka mengkonsumsi barang-barang dari luar tanpa memperhatikan apakah itu bagian dari kebutuhan utama atau tidak. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Nah, sifat hedonisme ini itu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu hidup yang tertinggi. Hal ini membuat manusia memaksakan dirinya untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya. Meskipun kadang-kadang itu melanggar norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antara anak-anak kami ada yang bisa menyebutkan apa saja norma, macam-macam norma. Ada? Si William, apa saja yang kamu tahu norma? Oh ini, norma yang saya tahu itu Pak, satu norma dalam masyarakat, norma dalam keagamaan, dan juga norma dalam sosial. Ada yang bisa menyempurnakan? Silakan di sana. Saya tahu ada empat, sila, Tangan dulu. Jadi itu dia. Ya, ada 4. Kemanusiaan, kesopanan, keagamaan, dan nah, itu misalnya mabuk-mabukan, kemudian berjalan bebas, foya-foya dan sebagainya. Mabuk-mabukan kadang-kadang di masyarakat, ya, kita lihat kadang-kadang lepas kontrol, sehingga beberapa tahun kemarin kita dengar berita gara-gara mabuk membacok temannya, ya, gara-gara mabuk, ya, dia bisa pintar main tinju, pintar sepak bola. Kalau udah pulang ke rumah, kadang-kadang istrinya, anak-anaknya jadi korban di rumah. Ya. Kemudian biasanya kalau udah mabuk gini, terbuka cakrawala berpikir. Ya. Misalnya itu bicara 24 jam, ya kan? Ya. Keluar kamus-kamusnya kalau udah mabuk. Jangan ditiru itu anak-anak kami ya, oke ya? Iya. Nah, selanjutnya itu adanya sikap individualis. Itu sikap yang selalu mementingkan dirinya sendiri serta memandang orang lain tidak lagi bermakna. Nah, sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya sikap yang selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Ada yang bisa membedakan pengemis dan pengamen? Menurut kalian? Nah, ini pengamen. Depannya, ya kan? Nah, pengemis. Bisa membedakan? Coba, silakan beliau. Jadi perbedaan pengemis dan pengamen itu apa? Perbedaannya ada di sini. Pengamen itu mendapatkan uang dari hasil kerja keras, dari hasil
upayanya, hasil jerih payahnya, hasil keringat dengan cara contohnya mengamen di tengah jalan, memainkan alat musik sambil bernyanyi dan diberi upah seadanya oleh orang yang menerima. Sedangkan pengemis itu orang yang mendapatkan uang dengan cara minta-minta tanpa adanya usaha. Dan bahkan banyak belakangan ini pengemis yang tubuhnya itu masih lengkap, tetapi dibuat-buat seolah-olah dia itu cacat, sehingga orang-orang merasa kasihan dan memberikan uang kepadanya. Itu salah satu contoh yang tidak baik dalam mencari uang. Tentang bagian-bagian dari contoh sikap individualisme ini, bagaimana pengamen dan pengemis. Kita bapak ulang lagi, dan selanjutnya keempat, munculnya gejala westernisasi. Gejala westernisasi itu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya-budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang barat, yang sebenarnya itu bertentangan juga dengan norma-norma yang ada di negara kita. Contohnya lagi, memakai anting-anting, memakai rok mini dan lain sebagainya. Memakai rok mini bisa anak kami? Bisa, ya. Bisa. Tapi pada tempatnya, misalnya kan di rumah, di kamar mandi ya. Kemudian di mana lah itu ya? Anting-anting untuk para pelajar laki-laki nih, itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh pakai anting-anting. Ya, boleh ya. Ya, itu nanti dapat merugikan diri sendiri, ya. Ketika anak-anak kami akan menjadi seorang abdi negara, ya kan? Nanti diseleksi kalau misalnya sudah tinggi telinga, ya bisa gagal, bisa fatal, ya. Jangan nanti kecewa atau menyesal di kemudian hari. Kemudian yang kelima, semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan setiap kawanan. Nah, pertanyaan, mengapa sikap gotong royong saat ini mulai pudar? Ya. Tentunya faktor-faktornya itu karena faktor ekonomi, karena kesibukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian modernisasi, mementingkan diri sendiri, dan rasa kebersamaan yang mulai menurun. Itu kita buktikan anak-anak kami kalau masa dulu, misalnya ada kepala dusun, kepala desa memberikan surat untuk gotong royong, ya, itu rame-rame dulu. Tapi masa sekarang itu sangat tidak ada kepedulian. Ya, bahkan bisa dihitung dengan jari siapa yang ikut gotong royong. Begitu juga pada saat kegiatan kepemudaan. Kita di Gunung Sitoli ini mayoritas agama Kristen. Ya bisa itu kalau misalnya ada kegiatan Korempa misalnya. Kalau masa dulu rame-rame, sekarang bisa dihitung juga. Kemudian kesibukan mereka itu kalau kita bandingkan sebelumnya dengan sekarang itu ya lebih sibuk sekarang, sibuk dengan HP-nya masing-masing tanpa mempedulikan sekitarnya. Ya, 50 orang yang ikut Korempa, ya 50 orang juga sibuk, ya dengan HP-nya. Kalau masa dulu ya kan, kita bisa tahu bagaimana teman kita itu bisa sukacita atau sedang sedih, kita memberikan semangat. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, dengan lunturnya nilai agama di tengah-tengah masyarakat itu akan mengakibatkan kerusakan moral. Kita bersyukur di Gunung Sitoli ini, kita lihat misalnya di Afilaza ada di sana gereja ya, kemudian ada masjid. Nah, kalau misalnya kita mengadakan kegiatan agama misalnya di Kristen, itu bisa saja parkirnya di masjid. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya ada kegiatan sholat Jumat di masjid, ya, saya juga bisa parkir motornya di gereja, ya, di depan itu. Itu tidak menjadi masalah. Ya, kerukunan beragama inilah yang kita punya. Kalau di luar sana, ya, jangan kasih motor di sini untuk ya,
Itu rasa-rasa intoleran di luar sana sudah mulai kuat. Sekarang apa yang menjadi strategi mengatasi ancaman di bidang sosial? Yaitu berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Keseimbangan dan keselarasan fundamental itu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhannya, keseimbangan manusia lahir dan keseimbangan batin. Sedangkan akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi. Perlunya saling menghargai agama yang satu dengan yang lain. Berapa agama di Indonesia? Ada 6 yang sudah disahkan, meskipun ada lagi yang lain-lain. Bisa menyebutkan 6 agama itu siapa? Ya, silakan. Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam. Terima kasih. Nah, itu materi kita untuk hari ini untuk memperdalam. Nanti anak-anak kami akan bapak bagi kelompok. Ya, anak-anak kami nanti akan menghasilkan sebuah proyek dari materi kita ini. Proyek based learning. Ya. Nanti bapak bagi kelompok ya. Bapak bagi kelompok. Kelompok 1 dari Andika sampai Caroline. Kelompok 1 ya sini ya. Kemudian kelompok 2 dari Cleodora sampai Ansel. Sini nanti yang ada namanya di sini ya. Kemudian kelompok 3 Jeremy sampai Mikael sini ya. Dan kelompok 4 Mirakel sampai William sini. Yang ada namanya itu silakan hingga yang ada kelompok 1 tadi yang apa? Tentang kelompok 1 tentang ancaman di bidang ideologi di sini. Kemudian ancaman di bidang politik di sini. Kemudian ekonomi di sini dan sosial budaya di sini. Baik. Kebetulan minggu lalu juga sudah bawa pesan ya, kertas manila, kemudian bagian materi yang berhubungan tentang ancaman-ancaman di bidang ideologi sampai sosial budaya. Tentunya pada hari ini siapa yang masih belum selesai silakan diselesaikan ya, ditempel. Dan sambil menunggu kelompok yang lain, silakan kelompok 1 presentasi. Silakan. Silakan kelompok 1 dibantu dilengketkan siapa kawannya. Silakan. Nah, di bawah atau semua. Silakan yang lain tempel. Salah di sana. Siapa yang menjelaskan? Yang lain di sini ya. Oke, silakan kawan-kawan yang berkelompok geser. Oke, mari kita dengarkan kelompok 1 menjelaskan tentang proyek materinya. Telah diselesaikan. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ancaman dalam bidang ideologi. Pertama adalah pemberontakan bersenjata. Contohnya, gerakan Aceh Merdeka adalah gerakan separatis bersenjata yang terjadi sejak tahun 1976 hingga 2005. Tujuan GAM adalah agar Aceh terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Penyebab terjadinya konflik GAM disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Yang kedua adalah liberalisme. Tentunya merupakan salah satu akibat dari globalisasi yang meyakinkan
menginginkan individu liberalisme bisa membawa kemajuan. Dampaknya, paham liberalisme ini bisa mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi ini. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru bisa bernilai negatif, seperti gaya hidup yang penuh kemewahan dan pergaulan bebas. Apabila tidak diatasi, hal itu akan mengikis nilai moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, gerakan separatisme. Contohnya, pemerintah revolusioner Republik Indonesia adalah gerakan separatis antara pemerintah RI dengan pemerintah daerah. Gerakan ini terjadi pada tahun 1940 di Sumatera. Penyebab terjadinya pemerintah RI adalah ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dari kelompok 1 kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 disilakan dibuat gambarnya di sini. Silakan kelompok 2. Dibantu. Iya. Jangan main dulu ya. Baik, kami di kelompok 2 akan menjelaskan tentang ancaman yang kedua, yaitu ancaman dalam bidang ekonomi. Baik, yang kita tahu ancaman dalam bidang ekonomi ini terbagi menjadi 5, yaitu 1, ketergantungan barang impor. Jadi ketergantungan barang impor ini adalah semakin banyak barang impor akan mengganggu penjualan barang. Ini artinya apabila kita semakin meningkatkan proses impor barang dari luar negeri ke dalam negeri, maka proses penjualan barang dalam negeri akan terhambat karena kita lebih banyak mengonsumsi barang dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah utang luar negeri, meningkatkan utang negara akibat korupsi dan pendanaan yang tidak teratur. Ini terjadi akibat korupsi. Apabila pendanaan dalam negara kita tidak diatur dengan baik dan meningkatnya korupsi di berbagai daerah akan dapat meningkatkan utang luar negeri yang semakin bertambah. Karena dana dari negara tidak cukup sehingga negara berutang kepada negara lain. Yang ketiga adalah kemiskinan, mengurangi sektor ekonomi masyarakat yang meningkatkan kemiskinan dan kelaparan. Apabila sektor ekonomi seperti lahan dan lapangan pekerjaan tidak memadai dan semakin berkurang, maka kemiskinan dan kelaparan akan terjadi di mana-mana. Lalu yang keempat yaitu kondisi infrastruktur. Infrastruktur yang tidak merata mengganggu kegiatan penyuplaian barang ke desa-desa terpencil. Ini berarti infrastruktur yang terganggu pada setiap daerah, seperti jalanan yang tidak rata, berlubang, dan kondisi yang tidak memadai untuk terjadinya proses distribusi barang dapat menghambat kegiatan ekonomi. Contohnya, misalnya kita dari suatu pulau, apabila tidak ada jembatan atau alat transportasi seperti kapal yang memadai, maka proses ekonomi dari daerah kita ke daerah yang lain maka akan sangat terganggu. Dan yang kelima, meningkatnya angka pengangguran. Semakin meningkatnya angka pengangguran, maka kriminalitas juga ikut meningkat karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila seperti yang kita lihat di lingkungan kita, apabila banyak pengangguran, jika tidak ada sarana pekerjaan atau kita tidak memiliki pekerjaan, maka kita akan terdorong untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu disebabkan karena sikap individualisme dan hedonisme yang sangat tinggi, sehingga kita merasa bahwa kebutuhan kita adalah yang utama, sehingga kita melakukan hal-hal seperti tindak kriminalitas untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Baik, sekian dari ancaman di bidang ekonomi. Jangan. Tadi penjelasan dari teman kita luar biasa, seperti Lino yang memaparkan. Ini calon-calon buku juga. Apa ceritanya? Korban. Belajar ya? Oke, itu Selino. Sekarang kita masuk di ancaman di bidang politik. Silakan kelompok 3.
Enggak sekali. Belum perhitungan. Baik teman-teman, kami dari kelompok tiga akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema ancaman dalam bidang politik. Yang pertama yaitu kudeta dan makar. Kudeta adalah suatu tindakan pembalikan kekuasaan secara ilegal dan seringkali bersifat brutal atau dalam kata lain pengambil alihan kekuasaan. Sedangkan makar adalah suatu tindakan pengkhianatan terhadap negara atau bangsanya sendiri. Contohnya, tindakan makar yang pernah dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia bertujuan untuk menggantikan ideologi bangsa Indonesia, itu ideologi Pancasila, ke ideologi komunisme. Pada masa pemberontakan PKI, banyak pahlawan yang gugur demi mempertahankan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu perang saudara. Perang saudara adalah suatu jenis perang yang tidak dilakukan oleh dua atau satu negara, melainkan antara dua kubu. Contohnya, perang antar agama yang pernah terjadi di Maluku Tengah antara umat Islam dan umat Kristen. Saat itu, oknum-oknum provokator dengan mudahnya bisa melanjutkan kerukunan antara umat Muslim dan umat Nasrani yang sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kolusi adalah tindakan persekongkolan atau permufakatan yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Sedangkan nepotisme adalah suatu tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan keluarganya. Contohnya, kolusi Indonesia itu terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat dengan terjadinya ketidakadilan dalam berbagai lini kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu ikut campurnya negara lain. Ikut campurnya negara lain juga sering disebut sebagai intervensi. Contohnya, spionase, propaganda. Sebuah negara musuh tidak perlu langsung mengambil tindakan agresif untuk terlihat sebagai ancaman potensial terhadap keamanan negara. Yang kelima dan terakhir yaitu terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut. Contohnya, ledakan bom yang terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia pada Natal tahun 2000, mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan kota lainnya. Serangan yang terjadi secara serentak ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 96 lainnya terluka. Serangan-serangan bom tersebut dikomandai oleh MC Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, salah satu pemimpin Jamaah Islamiyah kelompok afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Demikian hasil diskusi kami, saya ucapkan terima kasih. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk di kelompok 4 tentang ancaman di bidang sosial budaya. Ya, silakan putusan aja 4 orang. Silakan. Silakan. Bantu kawannya. Ini. Silakan. Ya, kelompok apa? Serina siapa lagi? Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami akan menjelaskan tentang ancaman di bidang sosial budaya. Mari kita perhatikan yang telah kami buat di depan ini. Yang pertama adalah ancaman yang pertama adalah munculnya gaya hidup yang konsumtif. Secara singkat, konsumtif ini adalah ingin membeli barang yang bermerek atau terkenal, dan biasanya ini adalah barang-barang dari luar negeri. Motivasinya atau tujuannya membeli barang-barang tersebut adalah salah satunya agar terlihat keren, agar terlihat kaya di depan orang-orang lain. Mungkin barang-barang yang dibeli tersebut tidak terlalu berguna, tetapi karena ingin terkenal maka dia berusaha untuk membelinya. Seperti demikianlah
yang disebut gaya konsumtif. Contohnya yang bisa kita lihat adalah mengoleksi mobil-mobil mahal, misalnya membeli mobil di atas 5, sedangkan dia bisa menggunakan satu mobil saja. Tapi karena ingin terlihat keren, dia mau mengoleksi sampai 5. Lalu ancaman di bidang sosial budaya yang kedua adalah munculnya gaya hedonisme. Ini artinya adalah gaya hidup yang ingin kenikmatan atau kepuasan sementara pada dirinya. Meskipun tindakan ini kebanyakan melanggar norma-norma dalam masyarakat, tetapi karena motivasinya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, maka dia melakukannya seperti mabuk-mabukan, berfoya-foya, menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk bersenang-senang. Dan ancaman di bidang sosial budaya yang ketiga adalah adanya sikap individualisme. Sikap ini bisa kita artikan sebagai sikap untuk ingin maju sendiri dan meninggalkan orang lain di belakang. Ingin kaya, ingin hebat, ingin terkenal, tetapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam pekerjaan. Kadang beberapa pengusaha ingin sukses dengan cara menghancurkan orang lain, misalnya sebagai provokator, misalnya juga dengan menjelekkan nama perusahaan-perusahaan lain agar barang atau perusahaannya tersebut bisa terkenal di lingkungan masyarakat. Lalu ancaman di bidang sosial budaya yang keempat adalah munculnya gejala westernisasi. Gejala westernisasi ini adalah sikap atau gaya hidup yang kebarat-baratan atau mengikuti tren dalam masyarakat. Misalnya dengan berpakaian rok mini atau pakaian dalam lainnya. Dan ada beberapa gaya atau gejala westernisasi, yaitu salah satunya adalah LGBT yang awalnya munculnya di barat dan ini mulai dikenal oleh masyarakat kita. Lalu gaya ancaman di bidang sosial budaya yang terakhir adalah lunturnya nilai keagamaan. Pada zaman sekarang mulai banyak orang-orang yang mulai meragukan adanya Tuhan dan mengakui dirinya sebagai ateis. Akibat dari gaya hidup ateis ini adalah membuat hancurnya moral bangsa. Dengan demikian kita tidak peduli siapa sesama kita tidak peduli siapa Tuhan, karena masyarakat pada zaman sekarang mulai meragukan keberadaan Tuhan dan lebih percaya pada lingkungannya atau material-material yang ada di sekitar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Jauh. Tepuk silakan duduk. Itu tadi penampilan dan presentasi dari masing-masing kelompok luar biasa ya. Sekali lagi berikan aplaus untuk ya. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah kesimpulan. Ada kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita jelaskan tadi. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ya. Siapa namanya? Kaleb, silakan Kaleb. Kesimpulan dari ini adalah satu, posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek kehidupan sosial. Kedua, ancaman bagi negara Indonesia bisa terkendali politik dan juga dalam negeri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ketiga, keselamatan bangsa Indonesia diperlukan strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terima kasih. Terima kasih anak kami. Jadi itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang sudah dipaparkan ya, bahwa ancaman-ancaman itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka kita harus mendukung setiap usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi atau strategi dalam mengatasi ancaman-ancaman di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Tentu kita harus mendukung. Kemudian pada hari ini itulah beberapa materi yang sudah dijelaskan.
Kalau ada koreksi-koreksi dari anak kami, apakah ada yang Tuan dipahami? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Berarti udah jelas. Bagaimana materi kita hari ini disenangi? Baik. Selanjutnya minggu depan kita masuk lagi di materi ini untuk mendalami, dan Bapak berikan tugas di rumah, dan itu sebagai tugas pribadi itu silakan dicatat di atas 1 sampai 3. Oke, terima kasih sudah dicatat. Jadi sekian dan terima kasih materi kita tadi. Sebelum kita berpisah, kita berdoa kembali. Des, siapa yang berdoa? Des? William Pak. William, silakan William. Guru dan teman-teman sekalian, Tuhan Yesus selalu kami di dalam surga bersyukur mendengarkan kehadiran Tuhan Bapa. Engkau telah memberikan pelajaran kesempatan sehingga kami dapat datang ke sekolah, dapat memulai proses pembelajaran kami yang dibawa oleh guru kami Tuhan, dan seluruh materi yang diberikan oleh Tuhan kepada kami dapat kami tanamkan dalam hati dan pemikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya dan dapat menjadi bekal bagi kami nantinya. Begitu juga dengan guru kami Bapak, yang Kau berikan kepadanya kesehatan, berikan kepadanya umur yang panjang, Kau sertai dan berkatilah ia Tuhan di setiap aktivitas yang dilaksanakannya sehari-hari. Dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah Tuhan, akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan bersertai dan digunakan di perjalanan sehingga kami dapat sampai ke rumah kami dengan selamat. Kami doa kami singkat di Bapak, kami landaskan dalam nama Yesus Kristus dalam doa dan ucap. Amin. Baik, demikian materi kita untuk hari ini. Selamat pagi. Pagi.